Halo, selamat pagi. Karena banyaknya pertanyaan mengenai bedanya spuring dan balancing, maka sekalian pada kesempatan pagi ini 6 Desember ya, akan kita diskusikan mengenai istilah-istilah dalam dunia perbaikan mobil. Apa itu spuring, apa itu balancing, apa itu overhaul, apa itu tune up, dan beberapa istilah yang akan kita keluarkan nanti. Yang pertama, balancing ya, atau spuring dulu. Spuring itu usaha untuk meluruskan keempat rodanya. Jadi di dalam kenyataannya roda tidak selalu bisa lurus. Kadang 4 roda begitu ya, 1 2 3 4. Roda depan kanan bisa saja agak melenceng begini karena menghantam lubang atau karena rata-rata sih karena menghantam lubang, atau bisa juga karena nabrak gitu. Nah, spuring ini tujuannya untuk membuat roda yang semula tidak lurus sejajar keempatnya begini itu diluruskan. Cara untuk spuring ada dua, manual dan komputer. Ini yang saya tahu. Kalau manual caranya mobil diposisikan berhenti dengan setir lurus, maka ban depan dan belakang ditarik benang begitu. Ditarik benang gitu ya. Kalau nanti kelihatan mana yang tidak lurus, nanti kelihatan. Begitu juga dengan kiri. Nah, lebih mudah lagi kalau proses spuring menggunakan teknologi komputer seperti yang sudah kita bahas kemarin di salah satu video saya sudah ada. Jadi mobil diderek ke atas begitu, kemudian posisi terlurus, masing-masing ban, keempat bannya dipasang alat sensor, kemudian sensor tersebut dibaca dari komputer yang ada di depan mobil pas, kemudian dibelokkan kanan, dibelokkan kiri pol, nanti hasilnya akan terbaca. Kemiringannya atau tidak lurusnya itu berapa putaran atau berapa mili begitu. Nanti teknisi tinggal mengubah baut ya. Jadi di roda depan itu rata-rata ban yang tidak sejajar itu di roda depan rata-rata ya. Tapi kemungkinan di belakang juga ada. Misalnya ini di depan setelah dibaca, di bawah kaki-kaki namanya ya, kaki-kaki itu ada semacam baut atau setelan begitu yang bisa digunakan teknisi untuk mengatur apakah kurang begini, apakah kurang begini, ataukah apa kurang begini atau kurang begitu. Jadi di baut situ ada. Itu urusannya teknisi. Yang penting kita sekarang diskusikan istilah-istilah dalam dunia perbengkelan mobil. Spuring sudah, saya pikir itu ada dua jenis. Kemudian balancing. Kalau spuring terkait kesejajaran empat rodanya, balancing beda. Balancing itu per roda, jadi dia ngukur karena yang namanya velg bulat ya, harus benar-benar bulat. Maka balancing adalah proses mengukur kerataan berat dari masing-masing velg dan bannya. Caranya begini. Ban itu diputar menggunakan mesin diputar. Nah, satu ketika ban itu akan berhenti. Maka bagian yang berhenti di bawah itu akan ditandai oleh teknisi yang bertugas membalancing itu. Diputar lagi. Kalau yang berhenti di tempat yang sama itu adalah yang tidak ditandai, maka sudah pasti ban tersebut tidak seimbang beratnya. Nah, efek dari itu ketika ban kondisi seperti itu dan dibuat jalan dalam kecepatan agak tinggi 80 ke atas biasanya, maka setir itu akan terasa begini. Gitu. Pernah merasakan enggak teman-teman? Jadi misal jalan tol, jalannya halus tapi kok setir kita begini. Nah, itu efek dari ban yang kurang balance. Atau goyangnya bisa ke kanan ke kiri.
jadi efeknya adalah setir goyang kalau balancing. Kalau spooling seperti kemarin, kalau setir dilepas maka mobil kita akan nyelonong ke kiri atau ke kanan. Kemudian kalau jalan lurus, setir kita agak tidak lurus gitu ke kanan atau ke kiri, atau ban rudak separuh. Itu kalau spoolingnya tidak beres. Tapi kalau balancingnya tidak beres, efeknya seperti itu. Nah, caranya agar berat ban itu rata, ini tidak tentu peleknya peyang ya, tidak tentu peleknya peyang. Pelek bisa saja lurus, cuma beratnya berbeda. Itu entah karena apa, saya kurang tahu. Yang jelas solusinya seperti ini sama bengkel. Ada satu logam berbentuk persegi panjang begitu yang ditempelkan di titik terberat tadi, di lawannya. Jadi misalnya yang berat adalah sisi bawahnya tadi, maka yang ditempel adalah yang di atas. Tempel yang di atas. Nanti diputar lagi. Kalau masih yang berhenti di beratnya itu yang di tempat yang ditandai tadi, maka logam tadi ditambahkan satu lagi. Jadi sampai benar berhentinya itu acak. Nah, kalau sudah diputar beberapa kali sudah acak, maka itu sudah beres. Nah, inilah balancing itu per roda bayarnya. Sekitar berapa ya? Sekitar mungkin per roda 40 atau 50, saya lupa, pernah sih. Untuk saat ini saya terakhir balancing sudah beberapa tahun lalu, jadi lupa. Kalau spooling saya hampir 6 bulan sekali karena mobil mesti besok lubang. Saya sering jalan jauh. Oke, spooling balancing sudah. Itu terkait kaki-kaki. Kalau teman-teman bingung mobil kok ada kaki-kakinya, kaki-kaki itu adalah komponen bagian bawah mobil. Bisa itu di roda atau penggerak kanan kirinya, yang penting kaki itu di roda. Kemudian apa itu tune up? Tune up itu bisa kita sebut servis atau perbaikan ringan. Misalnya setting apa itu tune up mesin, cek busi dan lain-lain, itu tune up. Bisa kita lakukan ketika mobil sudah merasa berebet atau tahu ya, ketika digas begitu, jadi tidak langsung, tidak nyus gitu, tidak akselerasinya tidak baik, itu tune up. Tune up bisa juga dilakukan per periodik, misalnya per 10 km sekali, atau 10.000 km sekali, atau 15.000 km sekali, atau 1 kali atau 2 kali ganti oli. Jadi ini pilihan, tergantung kondisi. Kalau mobilnya masih baru, misalnya masih ada rekod pabrik begitu, maka tune up-nya sesuai buku petunjuk mobil. Kalau yang Datsun ini berarti 10.000 km sekali harus masuk servis begitu, termasuk ganti oli. Itu tune up, yang penting servis ringan. Nah, bedanya tune up dengan tulisannya overhaul begitu ya. Overhaul gitu, kalau overhaul servis berat. Jadi kegiatan yang mengharuskan teknisi untuk menurunkan mesin, itu overhaul. Overhaul mendeteksi kerusakan yang ada di dalam. Jadi memang benar-benar harus diturunkan mesinnya dan dibedah dalamannya, itu overhaul. Nah, overhaul juga terjadi di transmisi matic. Jadi matic ketika nyantol, misalnya nih yang punya matic tapi matic lama, harusnya di posisi D itu kan gigi 1 sampai 4 atau 5 mentok gitu ya. Tetapi RPM, nah D itu kan ketika digas di RPM 2000 dia akan turun lagi, ngoper ke gigi yang lebih tinggi, ngoper lagi ke gigi yang lebih tinggi ketika RPM naik. Nah itu nyantol, jadi mobil tidak cepat, RPM meraung. Nah itu namanya nyantol, maticnya nyantol, jadi tidak bisa bertambah ke gigi yang lebih tinggi. Nah matic itu perlu di overhaul atau dibongkar di servis besar. Jadi overhaul itu intinya servis besar, turun mesin kalau sudah asapnya sudah putih, ciri-cirinya ya, asapnya sudah putih, sudah menyengat begitu baunya, dan di mata sudah perih,
itu juga mesin perlu di overhaul, perlu dibuka. Kemudian sporing, balancing, tune up, overhaul, sudah 4 hal itu yang sering kita jumpai saat mobil kita tersedia.